A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Kita ketemu lagi di hari ini, hari Rabu ya. Insya Allah kita ada menghadirkan episode spesial di mana insya Allah nih nanti kita akan menjawab segala pertanyaan yang masuk ke media sosial Islam itu indah, baik itu di email, Instagram, Facebook atau mungkin dari Twitter. Jadi buat jamaah yang ada di rumah ya, yang mau curhat, yang mau ditanyakan tentang permasalahannya boleh langsung aja kirimkan pertanyaannya, yang mau ditanyakan bebas. Hari ini kita nggak pakai tema, langsung aja kirim ke bawah ini nih. Nah sekarang tuh dia, ini bawahnya, oh ini dia nih tuh dia baru pas ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari @Fatmawati Takia 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa ada orang yang mendapat hidayah dari Allah bisa melihat masa depan atau melihat masa lalu? Karena saya punya teman 3 tahun menikah terus belum punya anak. Lalu dia bertemu seseorang dan dia terawang. Lebaran sudah hamil dan di masa tuanya akan hidup berkecukupan. Tapi dia juga membuat jadwal kapan teman saya ini harus berhubungan. Dan masa teman saya ini dan masa lalunya dibaca semua. Dan katanya teman saya ini benar semua. Lalu orang itu menyuruh teman saya itu memfoto langit. Awalnya tidak terjadi apa-apa, tapi setelah kesekian kali tiba-tiba ada gambar cahaya dan orang duduk dan sujud. Waduh, orang ini menyuruh sholat juga 5 waktu, sholat malam dan ngasih zikiran. Apa ini benar Ustadz? Wah ini Ustadz Syam nih, kita tanya dulu nih. Kan bicara masalah tentang fenomena-fenomena ini kadang-kadang orang ini merasa dirinya itu serba tahu. Bahkan masa lalu seseorang yang dia nggak kenal nih bisa tahu. Dan masa depannya. Bahkan tadi udah ngatur jadwal hubungannya juga kapan biar bisa punya anak kan udah. Ini kayaknya gimana ya ini coba. Mohon izin penjelasannya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Tabi guruku Ustaz Maulana Mas Fadli dan guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Utamanya orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kelebihan. Bagi ulama-ulama sufi, hal seperti ini ada dan nyata adanya. Di antaranya adalah Imam Al-Ghazali, kemudian ada Ibnu Arabi, kemudian ada Ibnu Khaldun. Sesuatu yang seperti ini bukan hidayah namanya, tapi yang namanya kasyaf. Dia bisa musyahadah atau melihat sesuatu yang tidak ditangkap oleh indera manusia. Sesuatu yang rasional masih bisa ditangkap oleh mata. Sesuatu yang rasional masih bisa ditangkap oleh indera penciuman, indera perasa, indera pendengaran, indera penglihatan. Tapi ada sesuatu di alam yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Dan yang bisa menjangkaunya menurut Ibnu Khaldun adalah yang bisa menjangkaunya adalah ruh manusia. Sedangkan ilmu tentang ruh ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tapi hanyalah sangat sedikit ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia meyakini bahwasanya ilmu tentang masa depan dan masa lalu itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Mengapa ayatul kursi begitu agung untuk kita amalkan, untuk kita hafalkan, untuk dijadikan zikir? Kenapa? Karena di dalamnya menyangkut sifat-sifatnya Allah. Salah satunya hanya Allah yang mengetahui yang ada di depan dan yang ada di belakang kita. Sesuatu yang pernah terjadi dan sesuatu yang akan terjadi. Allah menutup aib kita di masa lalu dan Allah mempersiapkan yang terbaik untuk kita sesuai dengan usaha kita untuk masa depan kita. Tapi ada beberapa orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin pernah juga mengungkapkan bahwasanya seandainya beliau mengutip dalam satu riwayat, seandainya manusia, kalbu manusia tidak ditutupi oleh bisikan-bisikan syaitan, maka sesungguhnya mereka akan bisa melihat malaikat di jagat raya ini.
Ya, jadi hal-hal seperti ini saja Imam Al-Ghazali mengatakannya. Kemudian seandainya dikatakan bahwasanya manusia tidak lebih banyak berbicara dan manusia tidak terlalu banyak disibukkan oleh dunia, maka Rasulullah bersabda, mereka bisa mendengar apa yang saya dengar. Jadi kalau Rasulullah SAW memang mengetahuinya, tapi kita sebagai manusia mungkin tertutupi karena banyaknya maksiat yang kita lakukan dan dosa yang kita lakukan. Wallahu a'lam, jikalau daripada perintahnya masih menyangkut perintah syariat, disuruh sholat 5 waktu, disuruh puasa yang sesuai dengan syariat, misalnya Senin Kamis, niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, zikirnya pun tidak ada yang melenceng. Mana sih zikir yang melenceng? Zikir yang melenceng mungkin ada bahasa-bahasa yang asing kita dengar gitu ya. Bahasa-bahasa yang asing kita dengar, jadi kalau dikasih zikir sama orang, cari ini benar gimana nih riwayatnya nih, tanyakan kepada ulama-ulama, oh ini riwayatnya, oh ini benar nih. Kalau zikirnya masih aman, masih disuruh untuk sholat 5 waktu, nggak ada yang salah dalam sholatnya, karena ada juga yang ilmu-ilmu begini suruh sholat 5 waktu tapi menghadap belakang gitu. Ya, nah ini udah melenceng gitu ya. Ya jadi juga banyak juga ya, maksudnya kita lebih waspada. Ya, Nah sekarang betul. kembali lagi kepada mbaknya atau yang bertanya tadi nih ya. Betul. Kalau seandainya ini juga kadang ada yang namanya ahli nujum, penyihir atau apa segala Nah. macam itu yang mendapat bisikan-bisikan dari setan. Betul. Awalnya memang diluruskan dulu, tapi Ya. nanti ada syaratnya lah, Betul, inilah, pakai telur lah, pakai nauzubillah. Itu bisa astagfirullahaladzim. dibedakan dengan kesolehan orang yang menyampaikan. Apakah dia sholat 5 waktu di masjid? Ya, Nah, itu bisa dibedakan dengan wallahu itu. alam bisawab deh kalau masalah itu deh kembali lagi pada mbaknya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Ya ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz, saya hamba Allah, saya mau tanya nih. Kalau ya kita sebagai istri selalu meminta dalam tanda kutip untuk maaf nafkah batin kepada suami. Tapi suami menolak, gimana Ustadz? Sedangkan kalau suami ngajak saya harus mau. Gimana cara ngadepinnya? Sedangkan suami nolak terus pas saya minta. Mohon penjelasannya. Nah ini kalau misalnya laki-laki diminta terus nolak, ini bagaimana hukumnya? Kalau perempuan kan kalau nolak kan udah jelas tuh hukumnya bagaimana. Nah ini minta penjelasannya Ustadz. Atau mungkin ada rayon-rayon khusus atau mungkin Ustadz bisa ngajarin gimana sekalian? Mohon izin ya. Biar mau. Baik. Izin Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Tak terasa kita akan menuju Ramadan ya, enggak lama lagi tuh. Insya Allah, lumayan Jumadil lah. awal, Jumadil akhir, Rajab, Saban. Wah, tinggal 4 bulan lagi dong. Lumayan lama. Nah, masih Iya. lama. Lumayan lama ya, lumayan lama. Kenapa sih kamu dukung saya dekat banget? Nggak di- masih Baik. jauh juga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya bagus sekali. Ini saya setuju. Gimana nih kalau ada, kok kalau perempuan minta, maaf ya, diminta haram kalau menolak. Haram, harus dilaknat malaikat. Iya, Pokoknya betul. semalam itu kalau dia tolak suaminya, maka dilaknat sampai subuh. Waduh, parah ini. Tunggu dulu. Kepada laki-laki bagaimana kalau dia menolak keinginan wanita? Maka jatuhnya juga haram, dosa, karena ini adalah kewajiban sosok suami memberi nafkah batin sebagaimana nafkah materi. Jadi harusnya sosok suami harus juga memberikan nafkah batin. Sekali lagi, nafkah batin. Maka sosok laki-laki yang tidak memberi nafkah batin kepada istrinya, maka dia sudah zolim ataupun bisa kategori di atasnya lagi dosa. Saya katakan di atasnya dosa karena kewajiban yang tidak terpenuhi. Bahkan termasuk kewajiban pemberian nafkah batin terhadap istri. Jika tidak melakukannya, maka dia berhukum berdosa dan nanti diminta Tapi pertanggungjawabannya. maaf, saya mau, maksudnya laki-laki kadang-kadang kan gak selalu siap kayak perempuan Ustaz. Iya. Gak selalu ready, tiba-tiba pas lagi mungkin banyak pikiran ya mbak ya. Mbaknya kita husnuzon aja, terus tiba-tiba suaminya kayak, aduh daripada ntar saya ngasih maunya istri, terus tiba-tiba istri kecewa atau bagaimana. Jangan membela diri ya. Istrinya harusnya beliin persiapan apa kayak jamu godok kayak apa gitu loh. Ya kan harusnya kan Enggak begitu. seimbang.
Laki-laki harus peka dengan kebutuhan wanita. Mohon maaf, supaya hubungan romantis, hubungan yang terpenuhi, maka sosok laki-laki harus, dan ini pernah ditanyakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab kepada putrinya, yakni Hafsah. Ummul Mukminin ditanya persoalan kebutuhan yang namanya wanita, sehingga ketika disampaikan sampai batasnya 4 bulan, itu harus kembali para tentara Islam yang ada di medan perang harus bergantian kalau sudah cukup 4 bulan. Karena ada kebutuhan wanita yang bahaya kalau tidak diberikan kebutuhannya. Itu ada batasnya. Cari alasan lagi dia. Tubuhmu memberi, jadi disampaikan Nabi. Tubuhmu punya hak. Sekali lagi, matamu punya hak. Bahkan istrimu pun punya hak. Dan inilah terjadilah kezaliman jikalau sosok suami tidak memberikan kebutuhan kepada istri. Dan saya kasih catatan kecil bahwa wanita boleh mengajukan huluk atau perceraian jikalau laki-laki tidak memenuhi kebutuhan batin. Kalau sampai nggak mau sama sekali. Kalau Cuma saya mau tanya nih sama jamaah yang ada di rumah, Ya. buat yang lagi nonton laki-laki, apa selalu siap? Kalau nggak selalu siap, tanya rumusnya sama Ustadz Maulana. Yang selalu siap insya Allah. Kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Ya, masih dari Instagram. Dari @indah_atarasya. Assalamualaikum Ustadz. Kalau kena ambeien, ya Allah ini permasalahan macam-macam bener ya. Ini sampai ambeien. Ambeien biasanya kan keluar darah segar dengan sendirinya. Apa boleh kita melaksanakan sholat sedangkan yang keluar kan bukan darah menstruasi? Mohon penjelasannya. Ini aduh masalah ambeien mungkin yang paling sering kena siapa Ustaz Syam kali ya, ini mirip-mirip nih. Coba Ustaz Syam mau izin dijawab nih. Apakah boleh? Subhanallah. Dalam Islam tetap sholat. Iya. Soalnya kan bukan menstruasi tapi darah ambeien, gimana tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Ulama sepakat bahwasanya diambil dari surah Al-An'am ayat 145 bahwasanya darah termasuk benda kotor dan juga darah termasuk diantara najis. Sedangkan kita nggak boleh sholat ketika ada najis yang menempel di pakaian kita. Kalau darah sudah termasuk najis, nah ternyata ada darah yang sulit untuk dihindari. Dari sinilah ulama membagi dua lagi darah ini. Ada najis yang ma'fu, dimaafkan, termaafkan. Ada najis yang ghairu ma'fu, tidak termaafkan lagi. Bagaimana mengetahui golongan darah, bukan golongan darah A, B, ya. Golongan yang termaafkan, najis darah yang termaafkan dengan golongan jenis darah yang tidak termaafkan atau jenis najis yang dimaafkan tadi, yang tidak termaafkan atau yang dimaafkan. Maka bismillahirrahmanirrahim, ternyata najis ini bisa sesuai dengan ukurannya gitu. Kalau darah yang keluar ini darahnya hanyalah tidak lebih besar daripada ukuran kuku, maka itu masih dianggap sedikit kuantitasnya. Kalau sedikit kuantitasnya, maka itu belum termasuk membatalkan sholat. Kalau seukuran kuku. Kemudian kalau lebih daripada kuku, maka sudah dianggap banyak, maka itu termasuk najis yang membatalkan sholat. Oh ternyata ambeien. Ambeien itu tidak sedikit darahnya. Ya, menurut cerita-cerita, bukan saya mengalami. Saya pikir karena pengalaman jadi kok tahu. Menurut cerita-cerita, Iya. apalagi tadi bilangnya darah segar. Darah segar tidak Iya. mungkin, ya kita umpamakan aja lah, ada ambeien, ada bisul. Iya. Bisul juga kan itu tidak sedikit darah yang keluar. Lalu bagaimana? Apakah terus melanjutkan sholat atau sholatnya batal? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia sholat, lalu terkena daripada bisulnya, selama dia tidak sengaja, keluar sendiri darah tersebut, maka dia boleh melanjutkan sholatnya selama si darah bisul ini masih berada di tempatnya. Artinya misalnya begini, bisulnya di sini, masih di sini darahnya sekitaran sini. Walaupun itu banyak dan tidak disengaja, bukan kesengajaan untuk mengeluarkannya, maka itu masih boleh melanjutkan sholat. Kecuali kalau sudah mengalir sampai telapak tangannya, maka itu sudah termasuk banyak darahnya dan termasuk najis mengulangi sholat. Berarti kalau ambeien, kalau masih daerah situ, masih... Kalau ambeien nggak kelihatan Ustadz.
tahu-tahu pas giliran selesai udah banyak di Tapi belakang kan gitu. berasa mengalir. Oh, Bera- paham dia kayaknya udah pernah juga. Orang dia tahu berasa mengalir. Berasa kayak ya diperkirakan aja lah gitu ya. Tapi kalau mungkin setelahnya kalau sudah selesai kelihatan ternyata banyak sekali darahnya. Berarti ulangi sholatnya. Tapi kalau masih di sekitar situ maka itu insya Allah masih darah najis yang ma'fu. Selama tidak disengaja untuk mengeluarkannya. Jangan sampai sengaja untuk mengeluarkan darahnya. Kalau sengaja mengeluarkan darahnya berarti dia najis yang ghairu ma'fu, tidak termaafkan. Jadi syaratnya tadi enggak banyak ya. Ukuran banyak itu berbeda-beda ulama, tapi yang paling disepakati adalah seukuran kuku. Yang kedua adalah tidak disengaja untuk mengeluarkannya, termasuk ambeien, termasuk bisul, termasuk luka apapun itu. Dan yang ketiga adalah belum mengalir darahnya, masih di sekitar tempat luka tadi, maka insya Allah masih boleh melanjutkan sholatnya. Apalagi darahnya tersebut susah untuk dihindari. Kalau ditambal gitu maksudnya, ya ditambal ban kali ditambal. Diperban. Maksudnya diperban, ya bukan diperban ditambal. maka lebih aman lagi. Lebih aman kan harusnya Berarti gitu ya. darah tersebut tidak kemana-mana. Ya. Masalahnya adalah ketika dia sholat belum keluar darahnya. Oh. Nah, masalahnya adalah dia tidak antisipasi ketika ada bisulnya atau ada ambeiannya, dia tidak siapkan perbannya. Jadi ketika dia sholat dia tidak tahu, ternyata ini apakah saya harus mengulangi sholat saya atau saya tidak usah mengulangi. Maka lihatlah apakah darahnya masih di sekitar situ atau darahnya sudah berpindah. Wallahu a'lam. Masya Allah, makasih banyak Ustaz Syamil Siap. penjelasan bicara masalah tentang darah yang banyak dan darah yang sedikit, darah yang masih termaafkan dan darah yang tidak dimaafkan Tidak untuk termaafkan. batal sholat ya. Ya. Ini Masya Allah, luar biasa. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya nih. Buat Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam nih, ada pertanyaan dari Instagram. Wah ini pertanyaan ini enak ini nih, saya senang baca ini. Ada dari Yunus Sagar Winata. Assalamualaikum, tanya dong Pak Ustadz. Pak Ustadz apa benar kalau kita bersolawat sambil memegang kartu ATM, maka ATM kita akan terisi sendiri dengan izin Allah Pak Ustadz. Ya Allah ini dapat dari mana nih ilmu nih? Mohon penjelasannya. Silakan, enak juga ini kalau begini saya ke depan ATM bawa. Iya. Ya niri telak baraka. Baraka. Baraka ya nari tu dia rengi Allah. papujingan Pak lor pujingan, salawae salawae. sehingga insya Allah pamasepuang Pamasepuang. dia rengi asugikan liatinna Asyologi. sehingga nasaba naita ni ro tanpa puas sih. Nasaba sugi ero tania poli awara para tapi poli hati Poli jadi nare kemat salawa itu nyama penyawana sehingga alhamdulillah sugi nasa ni alina apapun siaga polisi na ATM na merasa megala. Merasa. Coba Ustaz Syam. Ustaz Saja Syam. menjadi kana puna salawa kita wah niat dilarang hati kana minjo alhamdulillah sambil na pegang injo ATM na to. Na pegang mi ATM na alhamdulillah. Jadi tena pa nale doe na alhamdulillah me ami. Jadi perasaan tenang, Alhamdulillah, perasaan hati, jamaah. rezeki ada. Alhamdulillah saya nggak ngerti apa yang diomongin. Ini pagi-pagi bukan cuma jamaah yang dapat ujian. Saya pun dapat ujian. Suruh translate yang saya nggak ngerti bahasanya kadang-kadang. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan lanjutin lagi. Kita minta mereka siapin dulu bahasa Indonesianya ya. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.